Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Minhajus Salikin, di mana telah kita sebutkan sebelumnya perkataan muallif tentang manhaj beliau dalam menulis kitab ini, ya. Metode beliau dalam menulis kitab ini diantaranya beliau hanya mencukupkan menyebutkan dalil-dalil atau masalah-masalah secara ringkas, secara global, ya. Dan apabila ada permasalahan yang di situ ada khilaf, maka beliau akan menyebutkan pendapat yang menurut beliau lebih kuat dengan dalil-dalil yang akan beliau bawakan. Jadi beliau dalam kitab ini tidak akan terlalu panjang lebar masuk dalam membahas tentang khilafiyah, perbedaan ya pendapat di antara di kalangan para ulama. Ya. Beliau akan menyebutkan kalau perkara itu khilaf, beliau akan menyebutkan pendapat yang menurut beliau lebih kuat dan dikuatkan dengan dalil-dalil yang beliau bawakan, karena maksud daripada penulis kitab ini agar orang-orang itu memiliki dasar-dasar ilmu syariat, ya. Nah, setelah itu dia bisa beranjak ya ke kitab berikutnya yang lebih luas, ya, yang di situ juga disebutkan khilaf para ulama dan dalil-dalilnya, kemudian dibahas satu persatunya, ya. Nah, akan tetapi yang seperti ini tidak setiap orang itu mampu melakukannya, ya, sehingga yang paling wajib adalah setiap muslim dia mengetahui dasar agamanya terlebih dahulu. Ini yang paling pokok, ya, ini yang paling pokok, ya, karena jika sebagian ilmu ini tidak dikuasai oleh seorang muslim sehingga dia tidak bisa beramal, itu bisa berbahaya bagi agamanya, ya. Ini yang ingin beliau sampaikan di dalam kitab ini, ya. Beliau sebelumnya telah menyebut tentang hukum syar'i di dalam Islam ini ada 5, ya, yaitu apa? Wajib, kemudian haram, halal, kemudian makruh, dan juga jadi wajib lawannya haram, dan mubah, makruh, dan sunnah, ya. Nah, kemudian beliau masuk pada pasal faslun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam itu di atas 5 rukun, di atas 5 perkara, yaitu yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berhaji ke Baitullah, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Ya, hadis riwayat ini, ya, itu mendahulukan haji, ya, daripada puasa. Tapi kalau kita lihat hadis tentang agama Islam, hadis Jibril, kita mendapatkan puasa terlebih dahulu baru haji, dan itu urutan yang yang benar, ya. Nah, al-muallif menyebutkan di awal pasal ini tentang rukun Islam. Jadi mengawali kitab beliau itu dengan urutan rukun Islam, ya. Walaupun untuk syahadat ini, 2 kalimat syahadat ini tidak akan dibahas panjang lebar, karena memang ini ada pembahasan sendiri, yaitu dalam akidah. Tentang 2 kalimat syahadat ini dibahas secara panjang lebar dalam masalah akidah, ya. Kemudian setelahnya itu adalah fiqih, karena urutan-urutan fiqih para ulama itu ketika mereka menuliskan atau menulis kitab-kitab fikih mereka, maka mereka menulisnya secara urut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Itu masalah salat terlebih dahulu, setelah itu baru zakat,
setelah itu puasa, setelah itu haji, ya. Nah, ini urutannya seperti itu, ya. Nanti ada buyu, bab buyu, jual beli. Nanti ada bab hudud, ya, bab hukuman-hukuman. Kemudian nanti ada bab jihad, ya. Nah, ini dalam kitab-kitab fiqih. Al-muallif ingin mengikuti, ya, urutan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyusun kitab hadis mereka itu mengikuti hadis ini. Makanya Imam Bukhari di awal kitabnya, misalnya, itu diawali dengan kitab Bad'il Wahyi dan Kitabul Iman, ya. Karena ini merupakan perealisasian terhadap dua kalimat syahadat tentang iman. Setelahnya tentang Kitabus Shalah, kemudian tentang Kitabuz Zakah, kemudian kitab Saum, kemudian kitab Kitabul Hajj. Ya, ini susunan dalam Sahih Bukhari. Walaupun dalam beberapa cetakan itu haji dulu baru saum, ya, dalam beberapa cetakan. Begitu juga Imam Muslim ketika menyusun kitab-kitab hadis-hadis dalam kitab beliau, maka memulai dengan bab tentang iman. Karena ini perealisasian daripada dua kalimat syahadat. Setelah itu baru sholat, zakat, ya, kemudian puasa, haji, nah, dan setelahnya. Jadi susunannya itu mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan, atau wa haji wa shaumi ramadan. Nah, wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Al-muallif juga seperti itu. Hanya saja dalam membahas tentang masalah syahadat itu diringkas. Beliau mengatakan, fa syahadatu an la ilaha illallah ilmul 'abdi wa i'tiqaduhu wa iltizamuhu annahu la yastahiqqul uluhiyyata wal 'ubudiyyata illa Allah wahdah la syarika lah. La yastahiqqul uluhiyyata wal 'ubudiyyata illa Allah wahdah la syarika lah. Ya, syahadat la ilaha illallah itu maksudnya adalah pengetahuan seorang hamba, dia wajib mengetahui, ya, dan keyakinannya. Pengetahuan seorang hamba dan keyakinannya serta iltizamnya, ya, berpegang teguhnya atau iltizam, ya, tidak pernah berpisah. Annahu la yastahiqqul huliyah. Jadi dia meyakini, dia mengetahui dan dia meyakini, ya, dan dia beriltizam dengan ilmu dan keyakinan tadi bahwasanya la yastahiqqul uluhiyah, tidak berhak tentang uluhiyah, tidak berhak terhadap uluhiyah, yaitu ketuhanan, wal ubudiyah, dan peribadatan, illallah wahdah, kecuali Allah saja, ya. La syarikalah, ya, illallah wahdahu la syarikalah, kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, ya. Nah, ini bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti seorang hamba mengetahui dan meyakini dan beriltizam dengan pengetahuan serta keyakinan tadi, berpegang teguh dengan ilmu dan keyakinan tadi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan untuk dituhankan kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Nah, fayujibu dzalika 'ala al-'abdi ikhlas jami'id din lillahi ta'ala wa an takuna 'ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdah wa alla yushrika bihi syai'an fi jami'i umurid din. Ya, ilmunya tadi, keilmuannya tadi, pengetahuannya tadi, dan keyakinannya tadi tentang Allah
bahwasanya dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dipertuhankan dan berhak untuk diibadahi, keyakinan tadi itu yujibu dzalika, hal itu mewajibkan alal abdi, bagi seorang hamba yang punya keyakinan seperti tadi, ya, itu ikhlas jami'id din lillah, mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk Allah. Agama ini maksudnya syariat, ya, risalah. Jadi dia keyakinan tadi, pengetahuannya tadi terhadap la ilaha illallah itu mewajibkan atasnya untuk mengikhlaskan semua syariat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah saja. Ya. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahira wal batina kulluha lillah wahda. Dan semua ibadahnya yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, ibadah yang nampak seperti salat, puasa, zakat, haji, wal batinah, dan ibadah-ibadah batin yang tidak nampak seperti ibadah hati, ya, takut, ya, tawakal, khusyuk, ya, cinta, berharap, ini hanya untuk Allah saja. Wa alla yusyrika bihi syai'an fi jami'i umurid din, dan supaya dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya dalam semua perkara agama ini, ya. Jadi dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam seluruh agamanya, dalam seluruh syariatnya. Nah, wa hadza aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Dan ini merupakan pokok daripada agama seluruh para rasul dan para pengikutnya. Ya. Nah, jadi orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka enggak usah minder, enggak usah takut, enggak usah merasa asing, ya, enggak usah merasa sendirian, karena kita bersama orang lain sebelum kita dari kalangan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikhlas, dengan benar, ya, dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya saja, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ya. Ini dalilnya. Ini syahadat la ilaha illallah, ya. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ini bagian yang kedua dari syahadat. Itu artinya apa? Ayyataqidal abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i thaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhiran. Jadi syahadat anna Muhammad Rasulullah artinya apa? Seorang hamba meyakini, ayyataqidal abdu, yaitu seorang hamba meyakini annallah, bahwasanya Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'i thaqalain, kepada dua kelompok, yaitu manusia dan jin. Jadi Nabi Muhammad, kita meyakini bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk dua kelompok makhluk, yaitu makhluk jin dan makhluk manusia. Mengutus mereka sebagai apa? Mengutus beliau kepada mereka sebagai apa? Basyiran, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada beliau. Wa nadhiran, dan memberikan peringatan pada orang-orang yang menyelisihi beliau atau yang kufur kepada Allah, ya. Jadi beliau itu diutus oleh Allah sebagai basyir, memberi kabar gembira, wa nadhir, dan juga memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman,
dan memberikan peringatan pada orang-orang kafir, ya. Yad'uuhum ila tauhidillah. Kita meyakini bahwa beliau telah mengajak manusia dan jin untuk mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Nah, bitasdiqi khabarihi, ya, keyakinan tadi, ya, keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad SAW itu bisa diwujudkan juga dengan tasdiqi khabarihi, dengan membenarkan kabar-kabar dari beliau. Apapun yang beliau kabarkan kepada kita, ya, maka wajib kita benarkan kabar tersebut. Apapun kabar yang kita dapatkan dari Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk membenarkan kabar tersebut. Baik kabar itu kabar yang telah lalu maupun yang akan datang. Baik kabar itu kabar yang mungkin masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Kita wajib membenarkannya. Ya, kalau kita tidak memahami dengan baik, kita yakini kebenarannya, adapun hakikatnya wallahu a'lam. Ya. Tapi kita yakin, ya. Misalnya tentang azab kubur, kita yakini. Ya. Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang azab kubur, kita yakini ada azab kubur. Hakikat azab kubur seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Karena perkara yang gaib. Ya. Nah, jangan ditolak kabar tersebut gara-gara kalau kita buka kuburan nggak ada apa-apa tuh. Kalau kita di samping kuburan juga nggak dengar apa-apa. Ya. Nah, dan ada hikmahnya kalau kita mendengar suara-suara di kuburan, kita nggak akan bisa tidur. Ya. Nah, kita akan menangis terus dan nggak bisa ketawa, sedih terus dan tidak ada bahagia. Ya. Nah, karena Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian mengetahui atau melihat apa yang saya lihat dari orang-orang yang dikubur ini, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan itu bagi manusia secara umum itu bukan maslahat. Ya. Nah, kalau mereka menangis terus dan banyak, ketawanya sedikit, menangis terus, mungkin malah maslahatnya jadi kurang. Ya. Nah, iya. Jadi kita wajib membenarkan semua kabarnya. Wamtithali amrihi, dan melaksanakan perintahnya. Ya, bersyahadat, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, kita benarkan kabar-kabar yang datang dari beliau yang terdapat dalam hadis yang sahih. Kemudian kita mengikuti perintah beliau, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangan beliau. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atihi. Dan bahwasanya kita meyakini juga, ya, ini termasuk konsekuensi daripada syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya. Kalau kita sudah bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, maka konsekuensinya diantaranya la sa'adata, kita meyakini bahwasanya tidak ada kebahagiaan, wala salaha, dan tidak ada kebaikan, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, illa bil imani bihi, kecuali dengan iman kepadanya, wa ta'atihi, dan mentaatinya. Kebahagiaan kita, kebaikan kita bersama dengan iman kita terhadap nabinya, terhadap Nabi kita Muhammad SAW, dan mentaati beliau. Mentaati beliau itu adalah jalan kebahagiaan dan juga kebaikan. Menyelisihi beliau berarti kehancuran dan musibah. Ya, nah. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal waladi wan nasi ajma'in. Dan bahwasanya wajib mendahulukan
kecintaan kepadanya di atas kecintaan kepada jiwa, kepada anak, dan kepada manusia seluruhnya. Ini konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib mendahulukan kecintaan kepada beliau, ya, daripada kepada jiwa kita sendiri, pada diri kita sendiri, dan juga kepada anak kita, serta kepada seluruh manusia yang lainnya. Kita dahulukan Nabi Muhammad SAW di atas semuanya, ya. Nah, setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga daripada konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati ad-dalati ala risalatihi, dan bahwasanya Allah telah menguatkan beliau dengan mukjizat-mukjizat. Ya, jadi Allah menguatkan Nabi Muhammad SAW, ya, agar semakin kuat dakwah beliau itu dengan mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran risalah beliau, ya, menunjukkan tentang kebenaran kerasulan beliau, bahwa beliau itu rasul. Wa bima jabalahu Allah alaihi min al-ulumil kamilah. Ya. Dan dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepada beliau dari ilmu-ilmu yang sempurna, ya. Jadi kita meyakini bahwasanya ilmu beliau terutama dalam masalah din adalah ilmu yang sempurna, gak ada yang kurang, ya. Semuanya sudah disampaikan, semua pengetahuannya sudah sempurna. Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah kepada kita itu Islam yang sudah sempurna, tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambah, karena sudah sempurna, ya. Wal akhlaqil aliyah, dan akhlak yang luhur, akhlak yang sangat tinggi. Nah, wa bimastamala alaihi dinuhu minal huda war rahmat wal haq, dan dengan apa-apa yang dikandung oleh agamanya dari petunjuk, kasih sayang, dan juga kebenaran, ya. Jadi kita meyakini bahwa agama beliau sallallahu alaihi wasallam, itu agama Islam, adalah agama yang berisi petunjuk, kasih sayang, dan juga kebenaran. Wal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah, ya, dan juga mengandung maslahat-maslahat dunia dan juga maslahat-maslahat akhirat. Masalih diniyah, masalah-maslahat agama, yaitu untuk akhirat, dan masalih dunyawiyah, dan maslahat-maslahat dunia. Nah, jadi orang yang ingin mendapatkan maslahat dunia dan akhirat, maka dia wajib berpegang dengan agama Nabi Muhammad SAW. Dia wajib mengikuti aturan-aturan Nabi Muhammad SAW, karena beliau hanya menyampaikan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal siapa yang dia berusaha untuk mengetahui, ya, agama beliau, ajaran-ajaran beliau, dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, pasti dia akan mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Dan ini juga janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, beramal saleh itu amalan yang ikhlas dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, itu amal saleh, ya. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, ya, wa huwa mu'min, dan dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu, sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia, ya. Perhatikan dalam firman ini Allah membuat
minimalnya 2 penegasan, 3 dengan yang mengucapkannya, ya. Fala nuhyiyannahu, sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia. Yang mengucapkannya Allah. Ini sudah menjadi penegas bahwa ucapannya pasti benar. Ditegaskan lagi oleh Allah dengan lam taukid, la nuh, ya. Dan ditekankan lagi dengan nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah itu nun yang ditasydid yang masuk pada fi'il mudhari. Ya, la nuhyiyannahu. Nah, itu sudah ada 3 penekanan, ya, penegasan. Hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ini di dunia. Di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balasi dia dengan pahala yang jauh lebih baik daripada yang mereka perbuat di dunia ini. Ya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beramal saleh, dan amal saleh tadi adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan bahwa maslahat dunia dan maslahat akhirat itu hanya bisa diraih ketika kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib meyakininya. Kita wajib meyakininya. Jadi kalau kita terganggu maslahat dunia kita, ya, atau maslahat agama kita terganggu, maka pasti ada masalah dalam syariat yang kita amalkan. Amal kita ada masalah, ya, hubungan kita dengan Allah itu ada masalah, keikhlasan kita ada masalah, dan hubungan kita dengan sunnah juga bisa ada masalah. Akibatnya kehidupan kita ada masalah. Nah, maka cara memperbaikinya terlebih dahulu, ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki lagi ibadah kita dari sisi syariatnya, ya, agar masalah itu segera hilang dari kita dan maslahat datang pada kita. Nah, jadi kita meyakini bahwa Allah itu telah menguatkan Nabi Muhammad dengan memberikan mukjizat. Wa ayatuhul kubra, ya, dan mukjizat beliau yang paling besar adalah hadzal Qur'anul azim. Ini adalah Quran yang agung. Jadi mukjizat Rasulullah SAW yang besar adalah Al-Qur'anul azim. Wa bimastamala alaihi dinuhu min bima fihi min al-haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi, dengan apa yang terkandung di dalamnya dari kebenaran di dalam kabar, perintah dan larangan. Nah, jadi mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Qur'anul Azim, yang mana di dalam Al-Qur'an ini terdapat kebenaran di dalam kabar-kabar, kisah-kisah misalnya, ya, kabar-kabar tentang kaum yang terdahulu maupun kabar yang akan terjadi di masa depan. Itu kita yakini bahwa itu pasti benar. Dan kebenaran dalam perintah, apapun yang diperintah pasti mendatangkan maslahat, ya, kalau dilaksanakan. Begitu juga kebenaran dalam masalah larangan, apapun yang dilarang pasti mendatangkan maslahat, ya, kalau ditinggalkan. Tapi kalau dilaksanakan pasti menimbulkan madarat. Perintah jika dilaksanakan dia akan mendapatkan maslahat, tapi jika ditinggalkan dia akan mendapatkan madarat. Sementara larangan jika dia tinggalkan dia akan mendapatkan maslahat, tapi jika dia lakukan, dia jalankan, ya, maka dia akan mendapatkan madarat. Wallahu a'lam. Ini kata beliau, ya, mengakhiri pembahasan beliau tentang 2 kalimat syahadat secara ringkas, ya, karena memang pembahasan masalah 2 kalimat syahadat ini ada buku yang khusus, ya, kitab-kitab yang khusus itu masalah akidah, sehingga beliau itu hanya
membahas secara ringkas ya dalam rangka mengikuti urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dan ini intinya saja. Jadi masalah-masalah tauhid itu intinya di sini. Kemudian beliau masuk kepada hal yang kedua, yaitu tentang salat. Ya. Karena hadis berikutnya atau kalimat berikutnya setelah syahadat wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Dan salat itu harus didahului dengan taharah. Karena salat tidak akan sah kecuali dengan taharah. Maka bab yang pertama yang dibahas oleh para ulama tentang masalah fikih ya, tentang masalah salat, pasti akan bahas tentang masalah taharah. Nah, beliau masuk pada kitabut taharah, bab tentang taharah. Nah, wa amma as-salatu falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Adapun salat, dia memiliki syarat-syarat yang mendahuluinya. Ya. Jadi syarat itu mendahului perbuatan. Syarat itu mendahului perbuatan. Kalau rukun itu bisa bersama perbuatan. Ya. Rukun itu bersama perbuatan. Kalau syarat itu mendahului perbuatan. Nah, jadi salat itu memiliki syarat-syarat. Enggak cuma satu syarat ya. Memiliki syarat-syarat yang mendahuluinya. Nah, syarat-syarat salat adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan salat. Syarat-syarat salat artinya segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan sebelum melaksanakan salat. Nah, syarat salat itu diantaranya apa? Taharah. Para ulama fikih menyebutkan syarat salat itu ada 6. Ya. Yang pertama niat. Yang kedua taharah, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga menjauhi najis ya. Nah, baik dalam pakaian maupun dalam tempat. Yang keempat dukhulul waqt, masuk waktu. Yang kelima sitrul aurat, menutup aurat. Yang keenam istiqbalul qiblah, menghadap kiblat jika dalam keadaan mampu dia ya. Nah, ini syarat salat ya. Itu perkara-perkara yang mendahului salat. Nah, baik. Falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Salat itu memiliki syarat yang mendahuluinya. Faminha, di antaranya ya, di antara syarat yang mendahului salat itu adalah at-taharah. Nah, yaitu taharah, bersuci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Ya. Bighairi tuhur. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Ya. Tidak, Allah tidak akan menerima suatu salat tanpa bersuci. Ya. Nah, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Baik. Ini syarat, di antara syarat daripada salat, yaitu harus taharah. Nah, bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci itu apa artinya? Bersuci artinya raf'u ma yamna'us salata min hadatsin aw khabatsin. Bersuci itu adalah menghilangkan sesuatu yang mencegah sahnya salat. Taharah itu adalah menghilangkan sesuatu yang
mencegah sahnya salat ya dari hadats, ya, dari hadats baik kecil maupun besar, au khabath, ya, atau najis, ya. Nah, itu taharah bisti'malil ma' awit turab, dengan menggunakan air maupun tanah, ya, debu. Nah, ini arti daripada taharah, yaitu menghilangkan sesuatu yang bisa mencegah sahnya salat, ya. Sesuatu itu bisa berupa hadats maupun khabath. Kalau hadats itu perkara yang maknawi, tidak ada bentuknya, tapi dia bisa membatalkan salat, itu maknawi, ya. Atau khabath, hadats itu ada hadats besar, ada hadats kecil, ya. Ada hadats besar atau hadats kecil. Atau khabath, najis, menghilangkan najis, ya. Nah, ini yang hissi, ya, ada bentuknya, ada rasanya. Nah, dan menghilangkannya itu dengan air maupun tanah, ya, atau debu. Baik. Dalil yang menunjukkan syarat taharah adalah hadis Nabi tadi, la yaqbalullah salatan bighairi tuhur, Allah tidak akan menerima salat, ya, tanpa taharah, ya, tanpa bersuci. Faman lam yatatahhar min al-hadathil akbari wal asghari wan najasati fala salata lah. Barang siapa yang tidak bersuci dari hadats besar maupun hadats kecil dan juga najis, maka tidak ada salat baginya, yakni salatnya tidak diterima, ya. Tidak ada salat yang sah baginya, ya, karena salatnya tidak diterima. Nah, ya, hadats, menghilangkan hadats besar nanti akan dibahas, ya. Hadats besar dihilangkan dengan mandi, ya. Hadats kecil dihilangkan dengan apa? Berwudu, ya, atau tayamum. Hadats besar juga mandi atau tayamum, ya. Sementara najis, ya, harus dihilangkan, ya, dengan sesuatu yang bisa menghilangkan najis tadi. Makanya menghilangkan najis itu tidak harus dengan air, tidak harus dengan debu. Selama hal itu bisa menghilangkan najis, maka sah. Misalnya dengan tisu, ya. Nah, dengan tisu orang baru, maaf, ya, BAK misalnya, ya, kan ada sisa najisnya, nggak ada air, ya, bisa dengan batu. Nggak ada batu, bisa dengan apapun, dengan tisu misalnya, ya, sehingga tidak ada lagi bekas najisnya. Kalaupun misalnya masih tersisa sedikit sekali misalnya, maka itu ma'fu, akan dimaafkan, ya. Nah, karena kalau menghilangkan najis bukan dengan air akan sangat sulit, ya, untuk bisa menghabiskannya sampai tidak ada bekas, itu nggak mungkin, ya. Nah, kalau dengan air bisa. Makanya air ini adalah alat yang paling bisa mensucikan, ya. Alat yang paling bisa mensucikan itu air. Selain air pasti akan ada sisa, ya. Akan tapi karena itu juga nggak mungkin, ya, dihabiskan sebersih, ya, mungkin, ya, kecuali akan menimbulkan madarat, sehingga sama syariat itu diberikan keringanan, ya. Nah, baik. Wat taharatu naw'an. Taharah itu ada dua macam, ya. At-taharatu bil ma'i wa hiya al-asl. Yang pertama adalah taharah dengan air. Taharah dilihat dari alat yang digunakan untuk bersuci, itu ada dua macam. Yang pertama taharah dengan air, dan ini adalah yang asal.
dan yang paling bagus tentunya, ya. Dan ini adalah asalnya. Karena taharah yang kedua yaitu dengan dengan turab, ya, misalnya, itu bukan asli, dia itu sebagai pengganti saja ketika tidak ada yang asli. Nah, fakullu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ardi fahuwa tahur. Setiap air yang turun dari langit, ya, ini membahas tentang air, ya, di sini beliau. Setiap air yang turun dari langit, aw naba'un minal ard, atau yang bersumber dari tanah, ya, air sumur misalnya, ya, fahuwa tahur, maka dia itu suci. Nah, yutahhiru minal ahdathi wal akhbath. Air tersebut bisa mensucikan hadath dan juga mensucikan khabath. Nah, ya. Walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Walaupun berubah rasanya atau baunya atau warnanya atau baunya dengan sesuatu yang suci, tapi kalau itu masih tetap dikatakan air, maka dia bisa membersihkan atau mengangkat hadath maupun khabath, ya, walaupun airnya sudah berubah rasanya, warnanya, ya, baunya, ya, karena bercampur dengan perkara yang suci juga, selama dia masih dikatakan air. Air laut misalnya, itu kan sudah berubah rasanya, ya, asin, tapi tetap bisa bersuci dengannya karena dikatakan air laut, tidak dikatakan apa? Air garam, tidak. Beda kalau antum punya air, ya, dicampur dengan garam, ya, itu bisa bersuci enggak? Campur dengan garam. Atau air dicampur dengan gula, ya. Nah, dengan sirup, air sirup, ya, nanti udah jadi bukan air sirup lagi, sudah jadi sirup, ya, bilangnya. Campur dengan teh, ya, ini apa ini? Teh, ya, ini air apa ini? Teh misalnya. Ini apa ini? Kopi. Padahal kopi sama air, ya, tapi dibilangnya kopi. Ini apa ini? Sirup, padahal air sama sirup misalnya. Nah, kalau udah berubah namanya, itu tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau untuk menghilangkan najis bisa nggak? Bisa. Kalau antum berani saja, karena kalau antum membersihkan najis dengan air sirup, siap-siap didatangi sama semut nanti, ya, dikerubutin semut. Nah, misalnya. Tapi dia masih bisa membersihkan najis, tapi untuk bersuci nggak bisa. Baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis, ya, menjadikannya najis. Misalnya air yang suci, air sawah, itu tetap suci, ya, dia turun dari langit, jatuh di sawah. Begitu jatuh di sawah berubah warnanya, ya, warnanya coklat misalnya. Air sungai, ya, banjir, kan berubah tuh coklat karena bercampur dengan tanah, ya, tetap dia suci, mensucikan, ya. Nah, walaupun berubah warnanya, baunya, dan juga rasanya, ya, selama yang merubahnya itu adalah perkara yang suci juga, sesuatu yang suci juga, benda yang suci juga. Nah, ya, baik. Berdasarkan hadis Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', ya,
air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Nah, ini secara umum ya, dalil secara umum. Nanti akan ada pembahasan. Fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fa huwa najisun yajibu ijtinabuhu. Ya. Dan apabila berubah salah satu sifatnya, warnanya misalnya, baunya atau rasanya itu berubah karena sesuatu yang najis, maka wajib untuk dijauhi air tersebut karena airnya najis, tidak bisa untuk menghilangkan najis dan tidak pula bisa menghilangkan hadath. Ya. Nah, karena air ini air yang najis. Ya. Jadi al-muallif mengatakan air itu tetap suci walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Walaupun rasanya, warnanya, baunya berubah dengan sesuatu yang suci. Kata lau di sini ya, menurut pensyarah kitab ini itu mengisyaratkan bahwasanya dalam hal ini itu ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Itu air yang turun dari langit atau yang bersumber di tanah, ya, dia akan tetap suci walaupun berubah salah satu dari sifat tadi, selama yang merubahnya itu perkara yang suci, baik air itu sedikit maupun banyak. Ini pendapat Syekh di sini ya. Karena berdasarkan hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Selama, kata beliau, ya, tidak merubah sifat aslinya, ini nama aslinya, nama air. Misalnya air di ember berubah karena adanya lumut, berlumut misalnya. Lumut kan suci. Ya. Nah, kalau ember kan kurang dari 2 kulah ya. Nah, kalau 2 kulah mah enggak ada khilaf ya. Tapi kalau kurang dari 2 kulah ini ada khilaf. Ya, kalau berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Ya, Syekh lebih condong kepada pendapat air tersebut walaupun kurang dari 2 kulah itu tetap suci. Walaupun berubah salah satu dari 3 sifat tadi, selama yang merubahnya adalah perkara yang najis dan tidak merubah nama air tersebut. Ya. Seperti kalau berubah karena tahlub, ya, yaitu apa tadi, lumut, atau awraqus syajar, atau berubah warnanya karena daun yang berjatuhan, ya. Nah, awal milhul bahri, atau garam lautan, ya, waza'faran atau minyak wangi, ya, kita minyak wangi cemplung ke ember jadi wangi itu airnya, ya. Nah, kan berubah tuh, ya, baunya. Atau yang lainnya, perkara-perkara yang suci, ya. Nah, akan tetapi dengan syarat dia tetap masih, ya, murni dikatakan air, dia masih punya nama air, ya. Amma idza taghayyara ismuhu wa suliba ismul ma fa innahu la yasihhu at-tatahhur bihi li'annahu la yusamma ma'an bal yatahawwal ila ma udhifa ilayhi fa yusamma syayan aw qahwatan aw khullan aw maraqan wa nahwa dhalik. Selama nama air itu tidak hilang darinya, ya. Tapi kalau dia bercampur dengan perkara yang suci tapi berubah namanya, maka berarti sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya, ya, air
Ya, kita punya air 1 gentong, ya, dimasak air tersebut, dikasih bumbu-bumbu, jadilah dia apa? Sop. Itu bukan air lagi, namanya sop. Ini apa ini? Sop. Ya, walaupun itu air banyak, itu udah nggak bisa dikatakan sebagai air yang suci mensucikan. Ya, nggak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, tapi boleh dimakan, boleh diminum karena dia itu suci. Ya, baik. Atau teh tadi, ya. Nah, lagi kerja bakti, masak banyak, kasih teh. Ya, 1 jolang besar teh semua. Ya, walaupun 1 jolang, tapi namanya teh. Ini apa ini? Teh. Ya, udah berubah namanya, maka sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun 1 jolang besar. Ya, nah, tapi tidak ada yang namanya misalnya air 1 jolang kemudian jatuh minyak wangi ke dalamnya. Dikatakan ini apa ini? Minyak wangi? Tidak, tetap dikatakan air. Ya, minyak wangi tidak dikatakan minyak wangi. Ya, tapi kalau ditaruh kopi misalnya, ya, ini apa ini? Kopi 1 jolang, namanya kopi. Ya, itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai air yang suci mensucikan. Nah, jadi Syekh lebih condong kepada pendapat bahwa air walaupun kurang dari 2 kula dan berubah salah satu sifatnya, selama yang merubahnya perkara yang tahir, perkara yang suci, dan tidak mengambil nama asli dari air tersebut, ya, tidak merubah nama aslinya, maka dia tetap bisa digunakan untuk bersuci. Dia itu air yang suci dan mensucikan. Ya. Nah, tapi kalau berubah salah satu sifatnya dari perkara yang tahir dan mengambil nama asli daripada air, berubah namanya, maka air tersebut tidak bisa lagi untuk digunakan bersuci. Ya. Dia tidak najis, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah bukan lagi dinamai air, ya, namanya sudah berubah. Nah, jadi kaidahnya anna kulla ma'in khalatahu tahir faghayyara ismahu fala yasihhu at-tatahhur bihi. Setiap air yang bercampur dengan benda yang suci dan dia merubah namanya, maka dia tidak boleh, tidak sah untuk bersuci. Li'anna tahara innama tajuzu bil ma. Karena tahara itu hanya boleh dengan air. Ya. Karena Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Ya. Dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Jadi kalau dia masih dikatakan air, maka enggak boleh tayamum karena masih ada air. Ya. Nah, maka teh, kopi tadi itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai air, walaupun bercampur dengan air. Ya, ada unsur airnya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai air lagi. Ya, baik. Adapun jika yang mencampurinya adalah benda yang suci dan tidak merubah nama air tersebut, dia tetap sah untuk bersuci. Ya, karena Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak menjadikannya najis sesuatu pun. Nah, ya, ini yang berkaitan dengan air tadi, ya. Dan adapun jika dia berubah salah satu sifatnya dengan benda yang najis, maka otomatis dia menjadi najis. Ya, nah, walaupun dia lebih dari 2 kula, ya, walaupun dia lebih dari 2 kula, tapi kalau sudah berubah, ya, bercampur dengan benda najis, kecuali kalau di di lautan, ya, atau kalau lebih dari 2 kula, maaf, lebih dari 2 kula, ya, dan tidak merubah sifatnya, maka tidak najis, ya, air tersebut. Tapi kalau merubah sifatnya, maka air tersebut itu najis. Nah, misalnya air di kolam renang, ya, misalnya, ya, kolam yang luas,
dan maaf, biasanya di kampung-kampung itu ada WC umumnya di kolam ya misalnya. Nah, berubah warnanya, maka air kolam tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci ya, karena sudah berubah. Bukan karena benda suci, karena benda yang najis tadi juga ya, atau karena bangkai yang ada di situ sehingga berubah baunya ya, maka air tersebut najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, adapun kalau bercampur dengan benda najis dan tidak merubah sifatnya ya, air kolam yang sangat besar, ada tikus yang mati terjatuh di situ ya, cemplung dan mati di situ, bangkai, tapi kolamnya luas, maka tidak berpengaruh ya, karena sifatnya nggak berubah, baunya nggak berubah, dan warnanya juga nggak berubah ya. Nah, itu tetap suci ya. Tapi kalau sampai berubah, maka sudah najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Nah, ya, baik, sampai di sini dulu ya pembahasan kita dari kitab Minhajus Salikin ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.